Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Dengalam. Saya dari Prodi Agronomi 2021B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, di sini kami mengerjakan itu tentang bujur sangkar Latin. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, itu ada pengertian bujur sangkar Latin. Bujur sangkar Latin atau RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Pada rancangan ini, pengacakan dibatasi dengan pengelompokan ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Namun yang berikut adalah lapangan percobaan. Lapangan percobaan tingkat keragaman lingkungan lebih dari satu macam atau jenis atau media percobaan tidak homogen. Kedua arah yang berbeda, maka rancangan acak kelompok kurang baik untuk digunakan. Untuk lapangan atau media seperti ini, kita dianjurkan atau dapat menggunakan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Misalnya, lahan percobaan miring. ke arah barat, sedangkan kesuburannya tidak sama. RBSL dapat digunakan pada kondisi seperti ini. Jadi, ini adalah ciri-ciri RBSL. Yang pertama itu jumlah ulangan. Jumlah ulangan harus sama banyaknya dengan jumlah perlakuan. Namun yang kedua itu jumlah unit percobaan adalah kuadrat dari jumlah perlakuan. Dan yang ketiga, perlakuan tidak dapat terlalu banyak karena berakibat jumlah unit percobaan. Unit percobaan semakin banyak. Namun yang terakhir itu kelemahannya RBSL di lapangan sulit mencari lahan yang luas. Dan ini adalah keuntungan RBSL. Jadi di sini yang pertama itu mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Namun yang kedua, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Dan yang ketiga, analisis relatif mudah. Dan yang keempat itu baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Dan ini adalah pedoman pelaksanaan RBSL. Jadi di sini itu yang pertama, percobaan dibagi menjadi beberapa blok, yang mana banyak blok sama dengan banyak ulangan. Namun yang kedua, blok-blok disusun secara lereng dan melintang lereng atau menurun arah kesuburan jika diketahui. Namun yang ketiga, penyusunan arah blok harus tegak lurus dengan kolom maupun baris, dan blok dan baris dapat berfungsi sebagai ulangan. Namun yang berikut, pengacakan perlakuan harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam baris atau kolom yang sama tidak ada perlakuan yang terdapat dua kali. Dan yang terakhir, dalam pengaturan layout seolah-olah ada dua pengacakan seperti rancangan acak kelompok. Dan ini adalah contoh denah percobaan dengan RBSL. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam denah percobaan ini kita menggunakan tabel. Dan ini adalah rumus untuk VK, JKT, JK baris, JK kolom, dan JKP. Dan ini adalah model linear untuk RBSL. Ini seperti yang teman-teman pelajari tadi, bahwa setiap dalam materi itu wajib ada soal. Jadi dalam PowerPoint ini kami mencantumkan juga satu poin soal untuk teman-teman ketahui. Jadi untuk soalnya di sini itu untuk memudahkan pemahaman produser perhitungan sidik ragam RBSL, berikut ini adalah disajikan contoh kasus beserta perhitungan sidik ragamnya.
Tabel berikut adalah layout dan data hasil percobaan RBSL. Ukurannya itu 4x4 untuk data hasil pipilan jagung hibrida A, B, C, dan D. Jadi di sini ada tabel hasil pipilan dan di sini juga ada jumlah dari hasil pipilan. Dan berikut adalah langkah perhitungan sidik ragam. Jadi yang pertama itu susunan data seperti pada tabel di atas sesuai dengan layout percobaan di lapangan. Sertakan pula penjelasan kode perlakuannya. Namun yang kedua, hitunglah jumlah barisan B dan kolom K serta jumlah umum G seperti pada contoh tabel di atas. Lalu yang berikut itu jumlah dan rataannya untuk masing-masing perlakuan. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini itu ada perlakuan. Jadi untuk perlakuan A itu ada jumlahnya 5.855 dan rataannya itu 1.464 dan seterusnya. Dan di sini itu berkaitan dengan jumlah kuadrat untuk semua sumber keragaman. Jadi untuk JKT-nya itu sama dengan sigma Y pangkat 2 kurang VK itu sama dengan 1640 pangkat 2 tambah 1210 pangkat 2 tambah 0,660 pangkat 2 dikurang 21 dikurang 21.365 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 itu sama dengan 413.923 dan seterusnya. Dan ini untuk JKK, JKP, JKG. Dan ini adalah tabel sidik ragam ANOVA. Baik teman-teman, itu saja dari kelompok kami. Saya atas nama Benedikta Dengalam mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Dengalam, saya dari Prodi Agronomi 2021B. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan rancangan bujur sangkar Latin. Jadi di sini itu ada pengertian rancangan bujur sangkar. Ya, jadi rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Dan yang ketiga, pada rancangan ini pengacakan dibatasi dengan pengelompokan ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Lalu ini adalah lapangan percobaan tingkat keragaman. Lapangan percobaan tingkat keragaman lingkungan lebih dari satu macam atau jenis atau media percobaan tidak homogen, media percobaan tidak homogen, kedua arah yang berbeda, maka rancangan ajak kelompok kurang baik untuk digunakan. Untuk lapangan atau media seperti ini, kita dianjurkan atau dapat menggunakan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Misalnya, lahan percobaan miring ke arah barat, sedangkan kesuburannya tidak sama. RBSL dapat digunakan pada kondisi. Jadi ini adalah ciri-ciri RBSL. Jumlah yang pertama itu jumlah ulangan harus sama banyaknya dengan jumlah perlakuan.
Namun yang kedua, jumlah unit percobaan adalah kuadrat dari jumlah perlakuan. Dan yang ketiga itu, perlakuan tidak terlalu banyak karena berkaitan jumlah unit percobaan semakin banyak. Namun yang keempat, kelemahannya RBSL di lapangan sulit menjadi lahan yang luas. Namun ini adalah keuntungan RBSL. Jadi keuntungan RBSL itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu mengurangi keragaman galat melalui penggunaan 2 buah pengelompokan. Namun yang kedua, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Dan yang ketiga, analisis relatif mudah. Dan yang keempat, baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Namun yang berikut itu pedoman pelaksanaan RBSL. Jadi yang pertama itu lahan percobaan dibagi menjadi beberapa blok, yang mana blok sama dengan banyaknya ulangan. Yang kedua, blok-blok disusun sejajar, lereng dan melintang ke lereng atau menurut arah kesuburan jika diketahui. Namun yang ketiga, penyusunan arah blok harus tegak lurus dengan kolom maupun baris, dan blok baris dapat berfungsi sebagai ulangan. Namun yang berikut, pengacakan perlakuan harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam baris atau kolom yang sama tidak ada perlakuan yang terdapat 2 kali. Dan yang terakhir adalah dalam perlakuan layout seolah-olah ada 2 pengacakan secara rancangan acak kelompok. Dan ini adalah contoh tabel untuk percobaan RBSL. Dan ini adalah rumusan JK, JKT, JK baris, JK kolom, JKP. Ini model linear untuk RBSL. Jadi untuk materi kami kali ini seperti yang teman-teman sudah pelajari tadi, bahwa di setiap materi itu pasti ada contoh soal. Jadi pada kali ini kami teman kelompok itu mencantumkan sebuah soal. Jadi untuk soalnya itu untuk memudahkan pemahaman prosedur perhitungan sidik ragam RBSL, berikut ini disajikan contoh kasus beserta perhitungan sidik ragamnya. Tabel berikut adalah layout dan data hasil percobaan RBSL untuk ukuran 4x4 data hasil pipilan jagung hibrida. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwa di tabel ini itu ada hasil pipilan dan jumlah, di mana kita jumlahkan hasil pipilan ini lalu ditotalkan. Itu hasilnya itu 21.365. Jadi yang berikut itu langkah perhitungan sidik ragam. Itu yang pertama, susunan data seperti pada tabel di atas atau sesuai dengan layout percobaan di lapangan. Sertakan pula penjelasan kode perlakuannya. Namun yang kedua, hitunglah jumlah barisan B dan kolom K serta jumlah umum G seperti pada contoh tabel di atas. Namun yang berikut jumlah dan rataannya untuk masing-masing perlakuan. Jadi di sini itu ada perlakuan A, itu jumlahnya 5.855 dengan rataannya itu 1.464. Jadi seperti yang teman-teman lihat, bahwa di sini ada perlakuan B, ada perlakuan C dan perlakuan D. Di mana itu masih ada di setiap perlakuan ada jumlah dan rataannya. Dan ini adalah jumlah kuadrat untuk semua sumber keragaman. Menurut
melalui rumusan JKT itu di sini ada jawaban untuk rumusan untuk soal untuk JKT, JKB dan JKK, JKP dan JKG. Dan yang terakhir itu tabel sidik ragam ANUFA, di mana teman-teman melihat bahwa di tabel ini ada sumber keragaman, ada DB, ada JK, ada KT, dan F hitung, dan F tabel. Di sumber keragamannya itu ada baris dan kolom, perlakuan, dan galat. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya atas nama Benedikta Dengala mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih.